Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rivel Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat tumpeng mini. Tumpeng mini ini biasanya dijadikan menu pelengkap snack ulang tahun, dan ini bisa kalian jadikan ide jualan di bisnis catering kalian. Nah, ini cara membuatnya gampang banget, tampilannya ini cantik dan menarik banget. Jangankan anak-anak ya, orang tua aja ini pasti berebut kalau misalkan dapat tumpeng mini seperti ini. Penasaran cara membuatnya seperti apa? Langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, kita akan membuat ayam gorengnya dulu. Langsung aja kita tambahkan 1 liter air ke dalam wajan besar. Setelah itu tambahkan 2 saset bumbu racik ayam goreng. Supaya simple, nggak usah ngeblender bumbu. Jadi di sini aku pakai bumbu racik aja ya. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 16 potong daging ayam yang sudah dicuci bersih. Nah, ini aku pakai paha ayamnya aja ya. Tapi kalau kalian mau pakai ayam utuh yang dipotong-potong juga boleh ya. Pokoknya ini sesuai selera kalian aja. Kemudian aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah itu ayam ini kita ungkep selama kurang lebih 30 menit. Setelah diungkep sekitar 30 menit, seperti ini ya hasilnya. Dan ini kita aduk-aduk dulu sebentar. Setelah itu kita matikan apinya. Lalu kita diamkan sampai bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam. Sementara menunggu bumbunya meresap ke dalam daging ayam, kita bisa membuat yang lainnya. Langkah berikutnya kita akan membuat teri main bola. Nah, ini aku udah siapkan 1 batang tempe yang kemasan Rp5.000. Ini langsung aja kita potong-potong dulu menjadi kecil-kecil sebesar korek api. Kenapa harus dipotong tipis dan kecil? Supaya hasil tempenya digoreng kering ya. Oke, kurang lebih ya seperti ini untuk ketebalannya. Setelah itu siapkan 100 gram teri medan, dan ini adalah hasil yang udah digoreng keringnya. Kemudian 100 gram kacang tanah, dan ini hasil yang udah digoreng. Sedangkan untuk bumbunya aku pakai 5 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 1 genggam cabai keriting, dan 1 genggam cabai rawit merah. Setelah itu langsung aja keempat bumbu tadi kita masukkan ke dalam chopper. Setelah itu tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Seperti biasa, ini aku pakai chopper andalan dari Mito Chiba seri CH200. Nah, kalau misalkan pakai chopper ini nggak usah lama-lama ya, karena ini memang nggak aku buat jadi halus banget. Cukup sebentar aja, langsung aja kita matikan choppernya. Dan ini kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Kemudian langsung aja kita tuangkan dalam wajan yang sudah diisi dengan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Dan ini kita tumis sampai harum. Setelah bumbunya harum, tambahkan 10 lembar daun jeruk yang sudah diiris tipis-tipis seperti ini. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dan masak sampai daun jeruknya kering. Setelah daun jeruknya kering, kemudian tambahkan 1 saset kaldu bubuk dan garam secukupnya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu baru tambahkan bahan yang sudah digoreng kering tadi, yaitu teri medan, kacang tanah yang sudah digoreng, dan tempe yang sudah digoreng kering. Setelah itu langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, langsung aja kita angkat dan sisihkan.
Langkah berikutnya kita akan membuat mie goreng. Ini aku pakai 2 bungkus. Satu bungkusnya ada 3 lembar dan ini kita rendam dulu sampai lunak. Dan untuk bumbunya di sini ada 6 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 butir kemiri, 3 buah cabai keriting dan 25 gram udang rebon atau setara dengan 2 sendok makan. Langsung aja semua bahan ini kita masukkan ke dalam chopper, kemudian kita haluskan. Setelah itu, tuangkan ke dalam wajan yang sudah diberi minyak goreng secukupnya untuk menumis, dan ini kita tumis dulu sampai harum. Setelah bumbunya harum, tambahkan kecap manis secukupnya. Ini aku pakai 1 saset yang kemasan 3000. Nah, ini langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan kecap Inggris. Kecap Inggrisnya sekitar 10 sendok makan. Langsung aja kita tambahkan, kemudian aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Terus kita tambahin 1 bungkus kaldu bubuk dan garam secukupnya. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sebentar. Kalau misalkan udah tercampur rata, tambahkan mie yang sudah direndam tadi. Nah, ini langsung kita tambahkan aja semua mie-nya. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata dan diaduk sampai matang. Setelah matang, kita angkat dan sisihkan. Langkah berikutnya kita akan membuat telur puyuh warna-warni. Langsung aja kita tuangkan air panas secukupnya ke dalam mangkuk. Ini kita tambahkan pewarna makanan. Ini aku pakai warna merah tua dan kita tuangkan secukupnya. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan masukkan telur puyuh. Ini aku pakai setengah kilogram yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu warna merah, warna hijau, dan warna biru. Setelah itu diamkan sekitar 15 menit atau sampai kita mendapatkan warna yang kita inginkan. Nah, ini sama ya, untuk warna hijau juga ini aku pakai pewarna makanan, kita tuangkan secukupnya. Nah, ini sesekali harus diaduk ya supaya warnanya tercampur dengan merata. Setelah mendapatkan warna yang kita inginkan, kita angkat dan tiriskan. Dan ini aku keringkan pakai tisu ya supaya hasilnya benar-benar kering. Langkah berikutnya kita goreng ayam yang sudah diungkep tadi, dan ini kita goreng sampai agak kering dan berwarna kecoklatan. Setelah kering berwarna kecoklatan, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Setelah itu kita goreng juga beberapa potong sosis untuk hiasan. Tapi ini boleh di skip ya, boleh pakai boleh enggak. Nah, ini kita goreng sampai mengembang. Kalau udah mengembang langsung aja kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya kita akan membuat telur dadar. Dan untuk membuat telur dadar ini minyaknya nggak usah terlalu banyak ya, cukup dioleskan seperti tadi aja. Setelah itu kita dadar 1 sendok adonan telur dadar. Untuk adonan telur dadar nggak usah pakai resep ya, karena aku yakin semua bisa bikin telur dadar. Oke, seperti ini hasilnya ya, dibuat tipis banget. Langkah berikutnya kita akan membuat nasi kuning. Ini aku udah siapkan 7 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 1 butir kemiri, 2 ruas kunyit, 1 ruas jahe, dan 1 ruas lengkuas. Oke, langsung aja ini kita haluskan pakai blender ya. Kalau udah dihaluskan pakai blender, langsung aja kita tumis dulu dalam minyak yang secukupnya seperti ini. Dan ini kita tumis sampai harum dan airnya agak surut. Nah, kalau airnya udah agak surut seperti ini, langsung aja kita angkat dan sisihkan.
Kemudian siapkan 8 cup beras yang udah dicuci bersih dan direndam sesuai dengan takaran yang udah disediakan. Setelah itu, bumbu yang sudah ditumis tadi langsung aja kita masukkan ke dalam beras. Tambahkan 3 lembar daun salam, 1 batang serai yang udah digeprek, dan 2 saset kaldu bubuk, boleh pakai merek apa aja. Kemudian tambahkan 2 saset santan kara kemasan 65 ml. Setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita tutup, dan di sini aku pakai rice cooker Mito R5+. Ini multifungsi banget ya. Bisa untuk membuat sup, membuat bubur, kue, dan juga bisa menggoreng. Tapi kalau untuk membuat nasi kuning ini, tinggal kita pencet aja nasi putih. Nah, kalau misalkan udah muter-muter seperti ini, berarti ini rice cookernya udah mulai memasak. Sementara menunggu nasi kuningnya matang, kita akan membuat hiasan dulu dari telur dadar dan juga sosis. Nah, ini 1 telur dadar kita belah 2 dulu menjadi seperti ini. Setelah itu bagian tengahnya kita iris-iris, tapi jangan sampai putus ya. Untuk tiris-irisnya kurang lebih sekitar setengah sentimeter aja. Setelah itu kita lipat dan tambahkan 1 potong sosis, digulungkan di bagian tengah seperti ini. Nah, ini jadinya kayak bunga, dan supaya diam nggak bergeser-geser, kita tusuk pakai tusuk gigi. Oke, kayak gini. Jadi cantik ya hasilnya. Kemudian kita akan membuat hiasan yang lain. Nah, ini aku pakai mentimun yang ukuran kecil, dan ini kita potong 2 dulu. Setelah itu kita tusuk zigzag seperti ini. Usahakan kalau misalkan mau hasilnya bagus, pakai pisau yang agak kecil dan runcing tipis seperti ini ya. Nah, kalau udah ketemu ujungnya, langsung aja kita tarik dan jadi 2 bagian seperti ini ya hasilnya. Oke guys, kalau udah ada angka 9 dan di sininya masih muter-muter, berarti ini tandanya nasinya akan matang sekitar 9 ataupun 8 menit lagi. Oke, kalau angkanya udah berubah jadi 0 dan terus bertambah, berarti ini nasinya udah matang. Dan langsung aja kita buka ya. Nah, ini seperti ini hasilnya. Karena ini pakai rice cooker, jadi langsung aja kita aduk-aduk ya, supaya hasil warnanya tercampur rata. Setelah itu kita cetak pakai cetakan tumpeng mini. Untuk cetakannya ini aku pakai yang diameter 10 cm. Itu pun ini nggak aku isi sampai penuh karena ini terlalu ketinggian ya. Kalau misalkan diisi penuh, takutnya nanti gak bakalan muat kalau ditutup pakai mika tumpeng mininya. Nah, ini langsung aja kita isi, dipadatkan seperti ini supaya nggak ambiar. Nah, ini kurang lebih aku sisakan sekitar 1,5 cm ya. Kemudian langsung kita letakkan di tengah mika tumpeng mini seperti ini. Nah, untuk mika tumpeng mininya ini aku pakai yang diameter 15 cm. Setelah itu langsung aja kita tambahkan mie goreng. Nah, ini aku menambahkannya pakai tangan aja ya, tapi pakai sarung tangan plastik dulu. Kalau misalkan pakai capit ataupun pakai sendok ini terlalu ribet ya untuk dirapihkan. Jadi di sini pakai tangan aja. Setelah itu tambahkan daun selada keriting secukupnya. Seperti ini aja ya, nggak usah terlalu banyak-banyak. Kemudian tumpangi dengan ayam goreng tadi.
Setelah itu tambahkan telur dan sosis yang dibentuk bunga cantik. Untuk peletakannya ini aku letakkan di samping mie goreng. Tambahkan 2 sendok makan teri main bola. Tambahkan telur puyuh warna-warni. Ini aku pakai warna biru, warna hijau, dan warna merah. Nah, untuk warnanya ini boleh kalian bikin warna apa aja ya. Nah, ini kita letakkan di samping ayam. Seperti ini ya, jadinya lucu banget. Dan terakhir, tambahkan potongan mentimun yang udah dihias tadi. Nah, cukup 1 aja ya, karena ini aja udah kepenuhan. Kemudian kita kemas dengan cara menutupnya pakai mika tumpeng mini. Dan ini kita selotip 4 bagian supaya lebih kuat dan nggak lepas ataupun nggak tumpah pada saat dikemas, dibawa ataupun berpindah tangan. Ini dia hasilnya tumpeng mini yang aku buat. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget kan? Cuma memang ini membuatnya butuh step yang agak panjang dibandingkan dengan membuat yang lainnya. Nah, ini untuk hasilnya istimewa banget. Jangankan anak-anak ya, orang dewasa aja kalau nggak kebagian tumpeng mini ini pasti sedih rasanya. Dan satu resep yang aku bagikan ini jadi 15 tumpeng mini. Itu pun masih ada sisa teri main bola. Lumayan ya, bisa dipakai untuk membuat tumpeng mini berikutnya. Dan ini bisa kalian jual dengan harga sekitar 20.000 sampai dengan 30.000 rupiah, tergantung topping ataupun lauk yang kalian pakai seperti ayam goreng, teri main bola, telur puyuh warna-warni, telur dadar, mie goreng ataupun topping yang lainnya. Pokoknya semakin banyak lauk yang dipakai, semakin mahal harga jualnya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.